A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Joyo yang masih setia memberikan suatu konten yang berisi tentang sejarah, budaya maupun misteri di tanah Jawa. Kali ini saya akan meneruskan menceritakan, yaitu permintaan dari komen-komen atau dari para netizen yang masih penasaran tentang keajaiban dari bunga kerandel atau bunga cempaka. Sebelum saya bahas yang lebih dalam, saya akan menceritakan sedikit sebagai salam pembuka ya. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan serta doa dari sedulur-sedulur semua seluruh Nusantara, khususnya di masyarakat tanah Jawa, yang telah memberi apresiasi yang amat sangat mengagumkan hingga saat ini di dalam peminat atau penonton konten-konten saya, alhamdulillah membludak banyak sekali. Oleh karena itu saya banyak mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa semua sedulur-sedulur seluruh Nusantara. Semoga channel yang saya bikin atau yang saya buat bisa menghibur dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan. Ada yang menanggapi istilahnya positif, dan juga ada yang menanggapi tentang konten yang saya sajikan. Ada yang negatif juga, baik dari kalangan masyarakat ataupun mungkin dari teman-teman saya. Ya, alhamdulillah saya dikritik, alhamdulillah. Mungkin itu sebagai istilahnya sebagai tambahan wawasan saya. Karena orang itu kalau dikritik itu seharusnya malah kita senang ya, karena manusia itu tanpa kritikan itu tidak indah. Semua itu perlu dikritik, karena manusia sesungguhnya hamba Allah yang amat sangat memiliki kekurangan yang banyak. Saya lanjutkan tadi, yaitu yang kritikan negatif gini, Gus, kenapa ya di tanah Jawa itu kok selalu pakai katakanlah media, itu kan syirik seperti itu. Kenapa ya di tanah Jawa sedikit-sedikit pakai sesajen, sedikit-sedikit pakai media kayak bunga, kayak dupa, kayak sesajen yang lainnya seperti itu. Itu semua syirik, Gus. Apa kita kalau meminta kepada Tuhan lebih baik kita langsung saja dengan cara ibadah atau dengan cara yang lainnya? Ya, saya terima sarannya seperti itu. Gini ya, saya jelaskan. Yang pertama, untuk penjelasan ini kita juga harus sadar ya,
di tanah Jawa ya, di suatu wilayah khususnya tanah Jawa itu memang sudah dari tanah leluhur atau dari cerita nenek moyang atau warisan leluhur budaya ya, memang sudah sesajen itu atau media itu sudah menjadikan salah satu pelengkap atau tradisi ya, tidak bisa dipisahkan dari itu ya. Jadi seperti ini, ibaratnya wilayah satu dengan wilayah yang lain itu mempunyai cara tersendiri seperti itu. Kalau kalian mungkin tidak cocok, katakanlah kepingin pakai cara yang langsung berdoa sama Tuhan, monggo, karena Tuhan pun tidak menyalahkan gitu loh. Karena Tuhan pun tidak, kamu istilahnya seperti ini, misalkan kita di sekolah ya, misalkan istilahnya gimana ya, kita punya bos. Nah, pada suatu ketika bos kita itu memanggil, tapi kita tidak tahu manggilannya jam kerja atau enggak, kan seperti itu. Setiap dia memanggil itu sewaktu-waktu. Apakah, pertanyaannya seperti ini, apakah ketika bos kita memanggil ya, panggilan dari bos, apakah bos kita itu ketika ada 5 orang yang datang ini, karyawannya yang datang, semua harus pakai baju merah atau semua harus pakai baju putih atau diwajibkan semua harus pakai baju batik? Kan tidak. Yang penting hakikatnya bos ketika memanggil kita harus datang. Toh itu pakai baju batik, toh itu pakai baju putih, toh itu pakai baju merah, itu terserah menurut kepercayaan masing-masing. Lah, tapi khususnya di tanah Jawa ya kan, itu memang tradisi dari Sang Hyang Ismaya Jati ya, yang menguasai tanah Jawa, istilahnya aturannya itu seperti itu. Seperti contoh lagi, suatu desa ya, suatu desa cara untuk mengembangkan atau cara untuk membikin desanya itu makmur. Salah satu desa setiap desa itu memiliki cara dan strategi yang masing-masing, strategi dan cara masing-masing. Bagaimana kita bisa mengelola wilayah kita, bagaimana cara kita menempatkan masyarakat kita seperti itu. Nah, di sini di tanah Jawa pasti dengan tanah Arab ataupun orang Sumatera ataupun di tanah Kalimantan atau Sulawesi, ya beda jelas. Ya, tidak sama. Nah, oleh karena itu gimana caranya Gus yang tepat? Ya yang tepat, kita hidup di tanah Jawa, ya kita gunakan warisan dari leluhur kita. Ya, kita padukan. Ya, padukan dengan agama kita masing-masing. Kalau kita Islam ya kita padukan dengan doa, kita padukan dengan zikir, kita dipadukan dengan ibadah sholat, ditambahi dengan media seperti ini. Kalau Kristen terserah, kalau Buddha terserah, Hindu terserah, nah, seperti itu. Jadi hakikatnya, kesimpulannya hakikatnya Tuhan itu tidak memandang. Kamu datang kepada saya, lu kok pakai baju merah, lu kamu kok tidak sama, tidak ada seperti itu. Silahkan, Tuhan itu mempersilahkan kita. Kamu datang kapan saja saya terima, kata Tuhan. Kamu datang pakai baju apa saya terima. Kamu datang punya sifat apa saya terima. Seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita tidak datang mendapatkan panggilan Tuhan, nah itu yang bermasalah. Jadi kita berdebat, kita terlalu banyak berdebat, malah kita tidak tulus hati kita mendatangi Allah seperti itu. Maka dari itu jangan samakan kalau di tanah Jawa sama tanah sama budaya yang lainnya, karena pasti berbeda dan seperti itu. Itu penjelasannya seperti itu ya. Terus langsung saja ini saya kupas masalah
kesaktian dari bunga kerandil. Ini tadi saya beli di apa itu, di apa ya, kios apa ya namanya, kios bunga ya, khusus bunga, jual beli bunga ya, bunga telon, alat-alat ritual, kios ritual lah, seperti itulah maknanya. Nah ini saya beli ya, memang ini saya beli namanya bunga telon ya, ini yang dinamakan bunga telon ya. Ini ada namanya apa, kenongo, kenongne, kenongono ya. Ini digunakan jadi media untuk melakukan apa saja ya, pakai ini, harus pakai kenongo. Ini namanya kenong ini, kenongono ya. Terus ini ada media mawar yang saya jelaskan di sesi kemarin, yaitu bunga telon itu seperti itu ya. Saya kutip lagi lah sedikit lah biar lebih paham. Ini mawar, ini mawarnya agak jelek tapi tidak masalah lah sebagai pelengkap. Ini mawar ini artinya kang warno-warno, beraneka ragam kehajat kita, beraneka ragam kebutuhan kita. Orang pasti ada mawarnya. Kalau kenongo bisa diartikan sebagai kenangan. Makanya kalau orang sudah meninggal dimakamkan ya, di sana makamnya pasti dikasih bunga kenongo biar ngilingno, bisa digunakan kenong ini, kenongono lah, ini kenongo. Nah di bunga kerandil itu pasti ya, ini ada yang namanya kerandil. Nah ini kalau bahasa Indonesia namanya bunga cempaka ya, kalau istilah Jawanya bunga kerandil. Nah ini artinya apa? Bunga kerandil ini gumantil marang Gusti. Nah ini bunga kerandil, gumantile marang Gusti. Maka dinamakan bunga telon itu, bunga telon ini maksudnya kenongono kenong ini hajate warna-warna mawar ning harus gumantil marang kersane Gusti Allah, namanya kerandil. Makanya dinamakan bunga telon. 3 macam bunga, maksudnya seperti itu. Nah ini saya jelaskan khusus yang kerandil saja ya. Kenapa kita pakai media bunga kerandil? Apa toh istimewanya bunga kerandil? Nah ini bunga kerandil atau bunga cempaka ini adalah bunga yang salah satu bunga ya dari berbagai macam jenis bunga selain bunga bunga Wijaya Kusuma. Selain itu juga di tanah Jawa itu bunga yang disakralkan yaitu bunga kerandil, maksudnya gumantile marang Gusti. Nah kerandil ini ya, di sini banyak kodam yang mendampingi bunga kerandil ya. Maka dari itu kalian kalau menanam bunga kerandil harus hati-hati ya. Kalau bunga kerandil tidak selalu diberikan doa, itu nanti kodamnya yang datang itu berbagai macam jenis jin. Jadi jin itu senang dengan harumnya bunga kerandil ini. Termasuknya kalau di tanah Jawa siapa ya, Eyang Ratu Pantai Selatan ini paling suka sama ini yang namanya bunga kerandil ini. Terus penguasanya Laut Utara, itu juga saudaranya dari Ratu Pantai Selatan, itu juga senang ini dengan bunga kerandil ini. Kesimpulannya apa? Bunga kerandil ini adalah bunga yang disukai oleh para ratu-ratunya gaib. Nah, para ratu-ratu gaib itu paling suka dengan yang namanya bunga kerandil ini, seperti itu. Nah, tapi kita tutup itu masalah kodam, masalah apa kita tutup dulu. Itu cuman sekilas untuk memberikan penjelasan. Yang kedua, penjelasannya
bunga kerandil ini bisa kita manfaatkan sebagai berbagai macam media, ya kan? Media apapun, baik itu media untuk kebaikan atau baik untuk media yang tidak baik. Contohnya kalau baik ya untuk mendoakan seseorang yang baik, kalau tidak baik bisa digunakan untuk ritual santet. Itu pakai seperti ini. Kenapa kok? Loh kok gumantile marang Gusti, hubungannya Gus kok? Kenapa kok bisa digunakan untuk kejahatan? Lah, kita juga harus sadar, dunia ini yang punya Tuhan, dunia ini yang punya Allah. Jadi kalau tidak mendapatkan izin dari sana, ya meskipun jahat, meskipun baik, itu ya tidak akan terjadi. Maka dari itu harus ada yang namanya gumantile marang Gusti, harus kerandil ini digunakan seperti itu. Nah, jadi bukan hanya untuk media untuk kebaikan saja, biasanya digunakan oleh para dukun-dukun santet juga menggunakan salah satu medianya bunga telon ini, ya pasti menggunakan sajinya bunga telon ini. Kalau yang santet juga, yang kebaikan juga bisa. Ini karena di sini ada istilahnya kenongono kenong ini, kenongo warno-warno kehidupan, ya nek sing apik ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, dan ini penutupnya gumantile marang Gusti, kerandil ben gumantil. Nah, seperti itu. Lah, yang ketiga pembahasannya, kerandil ini bisa digunakan paling khusus, paling mandi, paling mujarab, yang cocok apa? Media pelet. Nah, karena apa? Selain kita gumantil marang Gusti, biar si target gumantil raket atau tidak bisa-bisa sama kita, karena ada yang namanya kerantil seperti itu. Nah, media seperti ini salah satu nanti saya contohkan khusus pelet saja ya untuk hari ini. Nah, pelet itu kita juga harus memperhitungkan bagaimana Gus cara menggunakannya. Nah, yang pertama kita harus tahu nama si target, ya nama si target siapa. Misalkan siapa ya, Susiati misalkan, seperti itu. Susiati kita juga harus tahu ya kelahirannya apa, lebih mendalam lagi kelahirannya apa, atau mungkin medianya selain ini fotonya, seperti itu. Nah, setelah itu kita bacakan mantra-mantranya ya. Banyak di sini nanti dibahas lah. Mantra pelet itu segudang ya. Pertama ada yang namanya setan kober, itu kalau jahat ya, kalau ilmu hitam. Pelet setan kober. Terus jaran goyang, semar mesem, terus pelet kembang kerandil, terus apa ya, pelet manik moyo, terus pelet sejatine ngrasa. Banyak itu kalau di tanah Jawa. Pasti nanti medianya tetap menggunakan yang namanya bunga kerandil, seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi ya, satu persatu pelet apa. Nah, ini saya ringkas kesimpulannya saja. Setelah kita mengetahui foto, nama, jati diri dari salah satu target itu, kita harus pakai yang namanya ritual ya. Ritualnya itu harus tepat ya, tidak sembarang kita harus kenal cewek, tak kenakan ini malam hari, nanti besok siang ketemu kelompok orangnya. Tidak bisa. Kita harus tahu hari yang baik hari apa untuk mendapatkan
targetnya seperti itu ya. Kalau hari baik itu nanti kalau pembahasannya itu sangat luas, karena nanti kita cari hari baiknya si target berapa. Nah kalau di media pelet bukan hari baiknya, hari naasnya si target, karena ketika orang letak naas itu dimasuk ke ilmu pasti masuk. Nah seperti itu. Misalkan hari naasnya hari Legi, kelahirannya Legi misalkan, kita hitung urip sandang pangan loro pati. Nah, kita cari yang ini, yang keempat ini, urip sandang pangan loro. Nah yang loro ini karena dia hatinya pasti kesakitan, hatinya pasti kebingungan, direndung suatu penyakit. Penyakit apa? Penyakit dari energi pelet itu tadi. Orang yang kena pelet hatinya pasti gelisah, hatinya selalu istilahnya apa, tidak tenang. Nah ini dicari ini harinya, urip sandang pangan loro Legi paing pon wage, berarti di wagenya. Nah ini ada kuncinya. Tidak kita harus langsung tembak, langsung dirituali, orangnya kelepok-kelepok, tidak. Dan kesimpulannya lagi, ini maaf, ini saya perjelas dan saya tegaskan, pelet ini jangan untuk menyakiti orang lain, dalam artian kita mempunyai tujuan yang jelek untuk mendekati istri orang lain. Salah, ini tidak manjur, ini benar-benar tidak manjur, karena kita tidak menyatu dengan gumantile marang Gusti. Nah, tujuan untuk kebaikan, misalkan kita sulit jodoh, kita sulit untuk mendapatkan suatu pasangan, ya kita menggunakan ini pasti istilahnya jitu gitu. Tapi kalau untuk main-main, untuk mempermainkan hati si cewek, dia pasti dilindungi oleh cahaya nurullah. Jadi apa yang kalian kerjakan itu tidak akan diridhoi oleh Allah, dan semua pasti sia-sia. Maka dari itu ini harus digunakan untuk kebaikan. Contohnya lagi, misalkan ada rumah tangganya yang kurang harmonis seperti itu. Nah ini perlu digunakan pelet, ini perlu kita adakan ritual, kita adakan manunggaling maring Gusti, satukan hati kita dengan energi si target, dan kita gunakan wirid, terserah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Insya Allah itu akan 99,9% pasti berhasil. Kalau untuk kejahatan itu memang sulit. Yang selanjutnya penjelasannya, bunga kerandil ini juga diminati oleh para raja-raja jin yang negatif, yang punya aura negatif. Nah, ini senang dengan bunga kerandil ini. Maka dari itu kalau punya bunga kerandil harus kita tanam dan kita bacakan sholawat atau lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim 7 kali, atau mungkin bismillahi tawakkaltu 'alallah, bismillahi tawakkaltu 'alallah itu 7 kali. Ya Allah, aku menanam bunga ini. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu dengan cara aku menanam bunga ini. Nah, itu seperti itu. Insya Allah bunganya dilindungi dan tidak dimanfaatkan oleh jin-jin kafir, jin-jin jahat, agar semua tanaman kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sambung di sesi yang berikutnya untuk mengupas yang lebih seru lagi, yang lebih mendalam lagi dan lebih menantang lagi. Masih bersama saya di channel Tulung Jagat
channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, Gus Yoyo. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.